supaya kalian tidak melakukan kesalahan itu lagi. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Derajat penusukan lupa. Derajat penusukan. Oke, selain itu Lupa buka tourniquet. buka tourniquet. Apa lagi? Pas udah nusuk NaCl lupa buang udara dulu. Oke, ya. Yang paling sering itu ini ada udaranya, ya. Sering sekali. Padahal sudah dalam keadaan bagus, ini juga masih pertama kali dipasang, tapi langsung ada gelembungnya. Ya, itu sering terjadi. Kalau kalian OSC ada gelembung aja satu, kalian langsung skornya rendah. Ibu nggak mau kalian terjadi seperti itu. Ada trik-triknya, ya. Jadi kalau kalian tidak melakukan langkah demi langkah tersebut, siap-siaplah langsung ada gelembung. Usaha kalian lagi untuk membuang gelembung tersebut, ya. Paham ya? Oke. Yang kedua, sama yang tadi derajatnya, ya. Kalian harus mengetahui derajat dari penusukannya, ya. Setiap orang berbeda-beda. Kalian yang mengetahui feelingnya seperti apa, ya. Posisinya juga atur senyaman mungkin. Apakah kedalamannya, apakah di permukaan, apakah misalnya pasiennya itu agak gemuk sedikit, ya. Bagaimana posisinya, kalian harus mengatur derajat pada saat memasukkan abokat. Yang paling sering adalah, nanti saya jelaskan ya kalau kita udah buka ini. Oke, apa lagi? Lupa gitin jarum, masa kayak kelamaan gitu. Oke, ya. Apa lagi? Oke, ya. Cuman yang paling sering itu hal yang kecil ini ya, gelembung udara. Oke. Kemudian pada saat kita melaksanakan tindakan harus melakukan perilaku profesional, ya. Sama kalau kalian di OSC itu wajib apapun tindakannya. Bolak-balik ibu katakan ya. Perilaku profesional harus dilakukan. Contohnya apa? Menunjukkan rasa hormat, menutup sampiran, dikomunikasikan. Kalian hanya dengan ibu saya tutup sampirannya dulu ya, kalian sudah dapat poin di sana. Atau memperkenalkan diri, mengajak komunikasi, memberikan kenyamanan kepada pasien, kalian sudah mendapatkan poin di sana. Mau station apapun itu wajib dinilai karena dari IPK sama IPNI itu sudah template, paham? Ya, kalian jangan terfokus kepada tindakan, taunya perilaku profesional kalian lupakan, kalian menghilangkan nilai, paham ya? Jadi tunjukkan rasa hormat, komunikasi, menjaga keamanan pasien, jangan sampai meninggalkan resiko kepada pasien tersebut. Sudah memperkenalkan diri. Kemudian yang paling sering apa? Ini benda tajam ya, sangat beresiko kepada kalian itu tertusuk. Menggunakan one hand, ya, menggunakan one hand, jangan sekali-sekali dua hand, ya. Atau mungkin temannya yang disuruh menyambungkan, paham? Ya, jadi nanti pada saat kita praktek ya berpangsa pasangan, misalnya Rizal sama Kevin ya, seperti makan nasi liwet ya, berpasang-pasangan, nanti ibu pindah-pindah ke satu tempat, gitu ya. Oke, kita mulai ya. Oke, ada yang bersedia? Oke, silakan. Doyan. Ya. Kamu lebih nyaman-nyaman lah. Di atas sih. Di tempat tidur aja. Oke, ya. Untuk mempersingkat waktu nanti kita banyaknya latihan pada saat penusukan, ya. Kasih selimutnya dulu. Mau tidur Sudah? Oke ya. Berarti kita diminta untuk melakukan pemasangan infus misalnya untuk memberikan pemenuhan kebutuhan cairan kepada pasien ya. Sudah kita persiapkan alatnya, baru kita lakukan yang tadi contoh perilaku profesional ya. Kita memperkenalkan diri, selamat pagi ibu, selamat siang, selamat malam ya, perkenalkan diri kamu. Saya Suster Lina yang akan menjaga ibu satu shift ke depan ya. Pada saat ini kita akan melakukan pemasangan infus.
minta dulu kontraknya kepada pasien ya. Pemasangan infus ini bisa sekitar 20 menit. Apakah ibu bersedia? Oh bentar dulu, saya kebetulan mau boker ya. Bentar dulu ya, sebelum dipasang ya saya ke kantor kan. Silakan, daripada nanti dipasang ya kerjaan lagi ya. Itu gunanya kontrak program. Kalau kalian di rumah sakit hal-hal seperti itu banyak. Atau mungkin saya mandi dulu boleh nggak sebelum dipasang dulu ya. Misalnya kan kita mau operasi nih, nanti 2 hari saya bed rest terus, tidak bisa mandi, boleh nggak saya mandi dulu supaya lebih segar? Silakan ya. Jadi harus ada kontrak waktu. Bu, kita pasang infus ya, langsung pasang, jangan ya. Lakukan komunikasi seperti itu. Sudah pasiennya bersedia, baru kita mempersiapkan alat ya. Kita persiapkan pertama infus head, didekatkan. Tiang infus ini bisa diatur ya, diatur posisinya, ketinggiannya boleh diatur. Kemudian kita apa? Kita memastikan ya, memastikan tangan kita dalam keadaan bersih. ya. Nah, yang sering juga kesalahan pada mahasiswa saat melakukan identifikasi ya. Misalnya perkenalkan, namanya siapa ibu? Fatni. Ya, kita dikatakan identifikasi yang benar pada saat pasiennya mengatakan namanya, tanggal lahirnya benar atau sesuai dengan gelar pasien dan direkam medik. Ya, itu validasinya. Kalau misalnya katanya Fatni, padahal namanya di sini Tani misalnya, beda, ya. Berarti ada yang salah, ya. Jangan menyentuh tangan pasien langsung. Kalau kalian belum hand hygiene, ya. Kalian melakukan keselamatan pasien yang pertama, melakukan identifikasi yang benar, tapi kalian langsung bersentuh kepada pasien, kita nggak tahu. Kecuali hal misalnya kalian sudah handle, ibu namanya siapa, baru diperhatikan gelangnya. Kalian memegang tangan pasien itu untuk memastikan gelangnya benar kan? Kalau misalnya bisa terbaca dengan posisi tangannya seperti itu, ya udah jangan disentuh. Kecuali hal misalnya tangannya itu kalian sudah cuci tangan. Paham ya? Prinsip-prinsip seperti itu sering dilakukan, benar nggak? Ya, siapa namanya bu? Udah gini aja langsung. Ibu namanya siapa? Melakukan kriteria benar melakukan identifikasi itu bukan dengan menyentuh tangan, tapi apa yang diucapkan kita validasi, kita baca sesuai dengan gelang pasien. Oh, namanya Atni, benar. Tanggal lahirnya ternyata bulan 6 tanggal 16. Bukan hanya dengan memegang. Paham ya? Kalau misalnya gelangnya digantungkan di sini, apakah kita harus memegang lagi? Boleh dipegang, boleh, atau mungkin memposisikan seperti ini. Tapi pastikan tangan kamu udah hand hygiene. Jangan menyentuh pasien sebelum cuci tangan. Paham ya? Hal-hal seperti itu. Seringnya soalnya ibu temukan di lab seperti itu. Ya, namanya siapa bu? Atau OC, ya langsung pegang tangannya. Jangan ya. Nah, mulai dibiasakan mulai dari lab, pelaksanaan OSCE, pelaksanaan ujian. Nanti kalian terbawa ke rumah sakit. Paham? Oke, ya. Sudah kita identifikasi sudah benar. Sekarang kita tinggal melaksanakan pemasangan infus ya. Sudah hand hygiene. Kemudian kita memakai handscone ya. Oke, setelah kita masang handscone, kita mempersiapkan dulu apa? Cairan infus ya. Nah, perhatikan yang ini. Misalnya ini ya. Kamu mau ditusukkan ya. Jadi ini masih bagus ya. Ini kan di luar sana. Aman ya. Nah, ini kita persiapkan ya. Selang infusnya sudah ada, tiang infusnya sudah ada, cairannya sudah ada ya. Nah, perhatikan yang di sini, jangan sampai terjadi lagi kesalahan. Pertama, kalau sudah ada selang infusnya, kamu buka ya, kamu buka. Nih, setelah kamu buka, pegang kedua ujungnya. Ya, ini masih dalam keadaan tertutup ya, steril ya. Jadi pegang kedua ujungnya. Sudah. Ya, kamu menempatkan sampahnya ya di tempatnya. Udah. Ini jangan langsung dibuka karena kita tetap menjaga steril ya. Jangan dipegang. Yang bisa kamu pegang itu bagian sini. Setelah kamu buka, kamu keluarkan dari kemasannya, yang pertama sekali adalah Kunci. langsung kunci. Kalau udah kamu kunci ini nggak akan ada lagi gelembungnya. Kecuali kalau kamu menguncinya setengah. Langsung kunci. Udah? Ya. Nah, kemudian apa? Tusukkan ke infus. Oke, ya.
Nah, sekarang kita tinggal memasukkan selang infus ini ke Cairan infus. cairannya ya. Perlu di alkohol Usahakan swab, dia apa? perlu di alkohol swab. Kalau dia dalam keadaan seperti ini misalnya nih. Ini tidak perlu. Tapi kalau misalnya tersedia alkohol swab yang berlimpah di rumah sakit itu why not? Ya, atau kamu mungkin merasa ini kotor bisa ya. Cuman pada dasarnya karena kita akan membuka misalnya nih. Dah, ya. Biasakan dia dengan one hand, jangan menyentuh yang lain. Nih, kan sudah kita buka ya. Tidak akan menyentuh. Oke? Baru Tusuk. tusuk. Sudah? Baru gantung. Gantung. Ya. Nah, karena sudah kita kunci, kita isi dulu Gelembung. chambernya. Bubble. Ya. Lambung. Kita isi chambernya, baru kita isi selangnya ini dengan cairan dengan cara membuka kuncinya ini pelan-pelan ya. Biar dicek bukan dia lancar gitu. Ya. Sudah, kalau tidak ada lagi gelembungnya, kemudian untuk ini sudah beres. Kita tinggal ke pasien ya. Nah, ini sudah aman. Sekarang ini harus kita amankan dulu. Jadi kalau kalian masang infus, jangan ke pasiennya dulu, langsung lihat penanya ya. Karena nanti kalau sudah ketemu penanya kamu tusuk, ini harus sudah standby untuk disambungkan. Paham ya? Oke, sekarang kita masuk ke pasien ya. Alatnya apa aja? Aboket. Mau abokat yang mana? Yang ini ya. Yang pink. Yang mana? Atit. Ya. Oke, ya kita persiapkan alatnya. Tourniquet. Apalagi alatnya? Alkohol swab. Ya. Ibu kalau saya sambil duduk taruh kok di bed ini. Enggak apa-apa. Kamu mau duduk? Susah nggak Bu nanti kita duduk? Enggak. Saya mau duduk aja biar kelihatan. Sinematik, kamu? sinematik. Saya mau iya saya ini. Boleh, boleh. Kamu duduk aja boleh. Pegang bentar. Cukup? Sudah? Sudah. Apa lagi? Apa lagi yang butuh? Iya. Terus Nah, Pegang ini di udah. posisi dibuka dulu ya, dibuka dulu karena nanti kalau kita lakukan penusukan dia sudah dalam posisi standby. Oke. Kemudian nih Buka. ya, lihat nih, perhatikan. Abokat kalau kita buka ya dalam keadaan masih steril ya. Yang bisa dipegang yang mana? Nih, sayapnya ini. Yang tidak bisa dipegang, ini kalau kita buka dari Jarum. sini sampai ke ujung, tidak boleh. Haram kalau boleh dibilang. Ya, tidak boleh dipegang ya. Ini daerah bersih, steril ya, daerah steril yang ini. Tidak boleh disentuh pakai apapun. Kalau kamu lebih nyaman menggunakan seperti ini, cara megangnya seperti apa sih Bu? Kenapa kami diajarkan semester sebelumnya seperti ini? Atau diajarkan ini? Bebas, sebagaimana kamu nyamannya megang abokat tersebut. Karena akan mempengaruhi kamu nanti pada saat melakukan penusukan. Ya, paham ya? Jadi prinsipnya adalah nih abokat yang masuk ke pembuluh darah tersebut adalah mulai dari sini sampai ke sini. Jadi yang tidak boleh kena itu bagian itu. Kalau yang ini kita pegang, ada kena nggak? Enggak. Kalau yang ini enggak ya. Jadi usahakan walaupun ini kamu pegang, tapi handscone kamu keleber-keleber kena ke sana, nggak boleh. Paham? Ya. Jadi seperti ini nih. Tinggal kamu mengatur posisi kamu, derajatnya gini. Ya. Nih, perhatikan. Supaya kalian tinggi feelingnya memasukkan jarum ini ke pena pasien atau pembuluh darahnya. Ya, bayangan pembuluh darahnya di dalam, tapi kita bisa meraba-raba. Kalau kalian pahami prinsipnya ini, kalian nanti akan lebih mudah. Dengarkan ya. Nih, ini di dalamnya ini ada jarum yang sangat tajam ini. Sudah. Kemudian ada yang elastis ini.
Iya. Kalau kalian tanya elastisnya itu tidak tajam dan sangat elastis ya. Makanya Plastik pada itu ya. saat kita melakukan penusukan, yang paling ujung itu harus yang jarum. Posisinya harus seperti ini, lubangnya ke atas. Sudah? Kalau sudah masuk, kenapa pada saat kita tusuk, kita dorong sedikit jarumnya itu ke mundur. Supaya yang elastis itu yang paling depan. Ya, kenapa? Pada saat kita mementokkan atau meluruskan lagi, memasukkannya lagi, jarum ini tidak melukai daerah sekitar dari pembuluh darah tersebut. Paham? Ya. Nah, misalnya nih, kalau kita tusuk sudah masuk ke pembuluh darahnya. Cuman pada saat kita mementokkan, misalnya nih posisi kita terlalu tajam. Kalau nggak kita mundurkan jarumnya ini, yang tadi awalnya pas di lingkaran dalamnya pembuluh darah tersebut, cuman karena paling ujung ini jarumnya dia menembus lagi sehingga keluar dari pembuluh darah tersebut. Makanya pada saat kita masukkan cairan, dia bengkak karena posisinya tidak di pembuluh darah lagi. Ya, makanya dimundurin sedikit. Ada orang yang nggak dimundurin. Kenapa? Dia udah punya feeling nih. Dia cara memasukkannya juga sudah tidak sama kekuatannya pada saat menorong. Tapi untuk yang pemula silahkan dimundurin sedikit. Jadi kalau kamu ingin meneruskan lagi, yang elastis ini tidak akan merusak daerah sekitar. Paham ya? Paham? Ya. Nah, pada saat misalnya sudah masuk, keluar darahnya. Makanya ada kejadian begitu dimasukkan keluar darahnya, tapi pada saat dimasukkan cairannya dia bengkak. Padahal tadi ada darahnya. Kita kan memposisikan masuk darah itu keluar darahnya berarti sudah pas di pembuluh darah. Namun ujungnya ini menembus pembuluh darah tadi. Akhirnya dia ujungnya ini di posisinya Salah. di luar pembuluh darah tersebut, masuknya ke otot. Itu yang terjadi bengkak. Paham ya? Ya, jadi atur posisinya sedemikian rupa ya, sehingga jarumnya yang ini nanti berada di pembuluh darah. Nih, misalnya ini pembuluh darahnya. Ya, makanya kekuatan kita juga pada saat menembus nih. Misalnya nih, saya memulainya dari sini nih. Saya tembus nih. Kalau misalnya terlalu dalam, ya tembus sampai ke sana. Makanya waktu pertama-tama itu, ya pertama kali kita memasukkan seperti itu, jangan terlalu dalam atau jangan terlalu sedikit ya. Misalnya terlalu sedikit dia nggak tembus ke pembuluh darahnya. Misalnya udah tembus pembuluh darahnya nih, udah masuk misalnya ke sini, tinggal mundurin sedikit ya, baru kasih jalan dia lurusin supaya dia kalaupun menyentuh dinding pembuluh darahnya dia tidak sampai menembus. Paham ya? Oke. Ya, kemudian kalau dikatakan one hand, misalnya ini ya, ini yang keras ya, setiap avokat itu punya seperti ini, tapi mungkin ada modelannya yang lain. Nanti kalau yang ungu beda lagi bentukannya. Kalau kalian sudah mengeluarkan jarumnya harus dengan menggunakan one hand ya, satu, tidak boleh dua. Paham ya? Oke. Sudah? Sudah ya? Oke? Sudah ya? Sudah paham ya mengenai ini ya? Nah, kemudian ada orang yang hanya memegang ininya saja. Udah. Bayangkan kalau misalnya pembuluh darah teman kalian itu atau pasien kalian itu lumayan keras. Ini bisa kemungkinan dia terdorong ke belakang. Kalau kalian tidak memberikan tahanan di belakang atau tidak kalian pegang ini. Ada orang yang dipegang yang putih ini dan yang ini. Jadi kalaupun ada tahanan, ada tolakan dari sana, ya dia tetap ada di situ sebelum kita mundurkan sendiri. Atau dia memberikan tahanan di belakang sini. Nih. Kalau dia ada tahanan kita dorong tuh, dia tetap tertahan, kontrolnya di tangan kita. Sudah? Sudah paham ya? Oke. Oke? Oke. Kemudian ya, pada saat kita melakukan penusukan, perhatikan area tangan kamu, posisi tangan kamu, memastikan bisa kamu lihat darahnya itu keluar apa tidak. Bisa aja seperti ini. Nah, pada saat kamu sudah menusuk, kamu tidak bisa melihat kan? Jadi atur posisi tangan kamu sedemikian rupa supaya pada saat kamu melakukan penusukan ya, penusukan kamu bisa melihat aksesnya nih. Kamu masukkan pelan-pelan, oh sudah ada keluar darah. Tinggal kamu mundurin sedikit ya, baru mentokin. Paham ya? Ya. Beberapa juga ada yang pas sudah masuk, pas ngemundurinnya itu kadang suka dilepas baru dimundurin gitu Bu, atau caranya gimana Bu biar enak mundurinnya?
Dimundurin mana? Ininya, jarum yang ininya yang enak dimundurin aja. Nah, ini sebenarnya gini nih. Nih, ini nggak terlalu keras ini sebenarnya. Yang kita mundurin kan jarumnya ini. Nah, bisa menggunakan, makanya ini ada ini. Ada Kalau orang pakai yang tangan yang satunya boleh ya, Bu? posisinya di sini yang megang apa? Usahakan pakai ini aja, menggunakan jari di sini nih. Misalnya kamu tusuk nih. Ini nih ya. Kalau ibu biasanya ya, ini tangannya di sini. Ini menghandle yang belakang. Ini Sayap. ini memundurkan sini. Nih. Nih. Apa diputar? Yang mana diputar? Tangannya diputer. Apanya yang diputar? Buat itu jarumnya nggak diputar, berarti tinggal mundurin aja. Tinggal mundurin aja. Nih posisinya nih. 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 Didorongnya dari Nah. jari sini ya sih. Nih. Ya. Terserah kalau kamu lebih nyamannya seperti apa. Cuman prinsipnya kalian tahu apa? Seringnya adalah sudah ditusuk, cuman dia belum bisa mengatur nih, sama kayak bawa motor ya. Ada orang yang bisa dengan hanya kecepatannya 10. Ya dia stabil 10. Ada orang yang nggak bisa 10, 20 nggak bisa stabil. Ya sama juga kalau kamu tidak bisa mengatur stabilnya tangan kamu, kecepatannya, tajamnya, usahakan ini jangan paling depan. Jadi kalaupun agak tersentuh dinding pembuluh darahnya, dia masih aman, dia nggak sampai melukai. Ya, nih. Sudah? Nih lihat nih jarumnya. Usahakan pada saat seperti ini dia tidak paling ujung. Dia hanya mau ngasih jalan doang, tapi jangan sampai kayak gini. Karena dia nanti akan lemas, nggak bisa Nggak bisa masuk ya, Bu? nggak bisa masuk, ya. Sekali tarik ke kunci. Enggak. Nih. Sudah? Oke? Oke ya. Oke. Sudah ya, sudah paham ini ya? Oke. Sekarang kita sudah belajar yang ini, jadi nanti kalian apapun situasi pembuluh darahnya teman kalian itu sudah tahu ya. Sekarang kita belajar tentang mencari pembuluh darahnya ya. Nah, kita cari pembuluh darahnya dengan cara ada yang menggunakan infrared. Dialah hanya diarahkan seperti ini, tidak perlu terniket ya. Ada juga yang harus terniket, dilakukan pembendungan ya. Prinsipnya sama, yaitu untuk memperjelas pena yang kita cari ya. Kalau di luar negeri itu tidak ada lagi yang seperti ini, misalnya yang menggunakan alat, bahkan alat yang memasang infus seperti itu. Sudah? Nah, coba digenggam. Nah, coba kalian mana pembuluh darahnya yang Bukan, Bu. ya, itu ya. Oke, pastikan pembuluh darahnya, apa kriteria pembuluh darahnya? Tidak bercabang. Tidak boleh bercabang. Ya, usahakan yang nggak besar, yang bisa terlihat. Kemudian jangan dia Buku besar semua lagi. dipersendian ya. Oke. Kamu nggak miring seperti ini. Oke. Sudah? Mau pakai bantal satu lagi coba? Sudah ya. Kita kan melakukan darah itu cairan kan, cairan ya. Jadi usahakan dia untuk membantu nanti darah yang kita tusuk itu langsung keluar. Jadi usahakan ininya paling tinggi daripada bawah. Jadi pada saat kita tusuk nanti dia langsung mengalir. Bisa aja sebenarnya sudah di pembuluh darah, tapi kondisi pasiennya misalnya darahnya kental, ya tidak mengalir. Belum lagi misalnya kita tambah posisinya datar misalnya, akan lebih membantu seperti ini kan. Makanya banyak orang memposisikan tangannya agak ditekuk seperti ini. Sudah ya. Nah kemudian lakukan desinfektan ya, desinfeksi seperti ini dari bawah ke atas atau mungkin dari dalam ke luar ya. Gunanya untuk apa? Membersihkan daerah penusukan ya. Nih, sudah melihat pembuluh darahnya? Ya. Sudah? Ya, melakukan swabnya juga jangan halus. Gunanya lihat, prinsipnya gunanya apa? Untuk membersihkan daerah tersebut. Ya, oke. Nih, ya. Kalau kalian tidak melakukan seperti ini, nanti pada saat kalian tusuk, pembuluh darahnya itu bisa aja bergeser. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya lagi, yang perlu diperhatikan, bisa diminta menggenggam. Gunanya apa? Menggenggam itu supaya lebih tegang lagi tuh kulitnya. Udah.
Tapi hal yang perlu diperhatikan adalah untuk mengontrol tangannya pasien itu, terutama kalau anak-anak, kontrolnya harus ada sama kalian. Contohnya seperti apa? Misalnya ini, bebas mau seperti apa, mau nyamannya seperti apa, tapi kontrolnya adalah sama kalian, ya. Supaya apa? Pada saat kalian melakukan penusukan, pasiennya menarik tiba-tiba, misalnya refleks, ya, kalian bisa langsung mengunci seperti ini. Jadi sudah standby-nya kita sudah ada, ya. Misalnya dia anak-anak, misalnya ditarik tiba-tiba seperti ini, pastikan kontrolnya ada sama kamu. Begitu dia tarik, kamu langsung nahan, ya. Jadi difungsikan semuanya jari-jarinya, ya. Misalnya seperti ini. Coba mundurin sedikit. Ya, misalnya nih, ini untuk menegangkan boleh di kamu mundur atau apa? Terlalu tinggi. Enggak sih, Bu. Saya sih seperti ini. Ya, Baru center nggak, Bu? boleh, boleh deh. Center. Sudah kelihatan nggak pembuluh darahnya? Yang ini ya, yang ini nih. Kalau kita posisikan seperti ini, kesini lagi pembuluh darahnya. Makanya gunanya dia gini. Sudah? Coba kesini lagi. Oke, good. Sudah? Nah, sudah. Setelah itu kita tinggal menusuk abokatnya, ya. Sudah? Ya. Dikit ya. Nah, ini setelah diatur posisi tangannya, nih lihat pembuluh darahnya ada yang dalam, ada yang dia di permukaan. Udah ya. Nah, udah dapat darahnya, boleh kita mundurin sedikit. Kemudian oke, sudah. Buka tourniquetnya. Kita minta pasien untuk melepaskan genggamannya. Sudah? Udah. Ya. Nah, kalau seperti ini aman selama kita belum membuka jarumnya tadi. Ya. Kalau misalnya sudah, posisinya sudah aman, Temen gue pernah buka boleh minta bantu. darah ngocor. Nah, ya, kita tinggal boleh, kalau di IGD satu orang ya, satu orang kan ya. Nah, setelah ini semuanya sudah aman, kita tinggal melakukan mana alkohol swabnya tadi. Alkohol swabnya boleh cek lagi. Nah, tinggal membuka jarumnya, kemudian memasukkan selang infus, ya. Nih, caranya seperti ini. Nah, kalau kalian sudah ini sudah standby, tinggal dia menarik jarumnya, ya, menarik jarumnya. Nah, ini posisinya belum ditekan nih, hanya digeletakkan saja, ya. Jangan ditekan karena posisinya masih jarum di dalam. Dah, kamu tarik pelan-pelan jarumnya ini, ya. Kemudian, nah ini sudah lepas, kamu bisa dab. Kemudian one hand ya. Ya. Oke, aman dulu ini. Kemudian kita Sambungkan. nih. Oke, baru kita sambungkan. Setelah kita sambungkan, ya, nih ya. Kemudian Coba kita dari- atur tetesan infus. Kita evaluasi apakah terjadi pembengkakan. Naikkan itunya, infusnya lebih tinggi. Diangkat. Angkat aja. Nah, berbeda ya tingginya, makanya diatur posisinya. Oke, coba turunkan bantalnya lagi. Sudah ya, kita atur tetesannya apakah terjadi pembengkakan apa tidak. Sudah? Ya, ini berarti posisinya
sudah benar ya, tinggal kita mengatur seperti ini. Oke ya, setelah kita posisinya sudah tepat, baru kita melakukan fiksasi ya. Nih, jadi dimentokin jarumnya itu sampai ke ujung ya, dan ke ujung. Nah, baru kita sambungkan dengan tegadem ya. Nah, yang bisa kita pegang jangan dipegang perekatnya itu ya, karena akan lengket. Jadi kita atur posisinya sampai oke. Sudah ya, oke. Baru kita buka. Oke, buat tanggalnya. Baru jangan lupa membuat tanggal. Ya. Dipasangnya. Nah, kemudian ini bisa kita sambungkan Iya, DP-nya. ke mikrofon. Mikrofonnya ini. Oke. Ya, mikropor ini biasanya lengket banget kalau dia digabungin sama tegadem tadi ya. Jadi usahakan kalau ke area tangan pasien saja, lebih mudah dilepaskan. Kalau misalnya ke toilet ya. Oke. Ini. Oke, sudah ya. Sudah, dari tulis tanggalnya? Tulis tanggalnya. Saya tanggal berapa sih? 21. Nih, ada nih. Mana tulis 21 Sinematik. 11 23. Mana ada pulpen? Dah, jadi tingginya ini tadi lihat. Tingginya yang infusnya bisa aja jadi darahnya yang naik ya. Jadi diperhatikan tekanannya ya. Mana ada? Ada pulpen. Oke, sudah? Oke, ada pertanyaan?